Kemiskinan menjadi bentuk persoalan primer dalam hal pembangunan dan akar dari masalah ekonomi. Apakah kalian tahu banyak saudara sebangsa kita yang tidak terpenuhi kebutuhannya dikarenakan kemiskinan? Saat ini kemiskinan masih meningkat. Terlebih lagi pandemi membuat masyarakat miskin semakin menderita. PBB memiliki tujuan untuk menegaskan pentingnya mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, yang dilakukan dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi hal seperti itu, PBB membuat sebuah tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG, yang merupakan sebuah misi memakmurkan manusia untuk saat ini dan masa yang akan datang. Salah satu program SDG adalah No Poverty, yang memiliki sebuah misi memberantas kemiskinan. No Poverty disusun dan telah disetujui sebagai solusi terbaik dalam membangun pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan alam. Bencana alam adalah salah satu faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. Iklim Indonesia yang ekstrim menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya bencana alam, yang dimana menyebabkan kerusakan yang parah dan kerugian bagi korban bencana. Bencana alam tersebut memberi dampak kemiskinan, belum lagi masyarakat korban bencana masih terbebani dengan tuntutan untuk membayar pajak. Tapi, bagi masyarakat yang terdampak bencana alam, kalian tidak usah khawatir terbebani pajak, karena pemerintah memberikan solusi dengan pengajuan pengurangan pajak yang dapat dilakukan oleh korban yang jatuh miskin akibat bencana alam, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Pasal 2 Ayat 1 huruf B PMK nomor 82 PMK 03 tahun 2017 menjelaskan bahwa cara pengajuan dapat dilakukan secara langsung atau dapat juga dikirimkan melalui pos. Bahkan dapat juga dikirimkan melalui jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat. PBB dapat diberikan maksimal 75% sampai dengan 100%. Bagaimana ya pengajuannya? Tentu ada persyaratan untuk permohonan pengurangan pajak. Pertama, membuat permohonan untuk satu SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang berisikan besarnya persentase pengurangan PBB disertai alasan yang jelas. Kedua, ditandatangani wajib pajak atau wakil wajib pajak, dan jika ditandatangani oleh bukan wajib pajak atau bukan wakil wajib pajak, harus dilampiri oleh kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketiga, tidak memiliki tunggakan PBB atas objek pajak yang dimohonkan untuk pengurangan PBB, namun bisa mengajukan walau memiliki tunggakan dengan syarat jika terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Berikut presentase target dan realisasi pada sektor pajak. Pemasukan pajak tertinggi yang terrealisasi pada tahun 2018 sebanyak 1.915 miliar. Dan untuk tahun 2019 antara target dengan terrealisasi tidak memiliki perbedaan yang jauh. Kenapa sih kita harus taat pajak? Karena dengan taat pajak, kita bisa membantu pemerintah dalam mencapai tujuan negara. Pajak sendiri bertindak sebagai penyeimbang ekonomi negara. Pembayaran pajak pun dibayarkan dengan cara disalurkan ke APBD, lalu disalurkan kembali ke masyarakat terkena bencana. Oleh sebab itu, kesadaran akan taat pajak sangat penting. Solusi untuk membuat orang membayar pajak mereka adalah masyarakat wajib pajak mendapatkan manfaat dari program pelayanan yang baik. Kemudian, prosedurnya dibuat lebih mudah dan nyaman bagi masyarakat wajib pajak. Program pemantauan dan verifikasi kepatuhan yang efektif, serta meningkatkan efektivitas dan keadilan penegakan hukum. Pajak sangat berpengaruh dalam suatu negara karena memiliki peran sebagai alat mencapai tujuan negara. Dan membayar pajak dengan teratur, kita bisa memajukan negara dan membantu menstabilkan ekonomi negara. Jadi, ayo bayar pajak. Kalau bukan kita, siapa lagi?